Kita cek ini bab apa di sini ditulis, bab hijab atau bab istinja. Kita cek di bukunya, jangan nonton di situ gitu loh. Ini blok orang. Akhir 143 kitab wudu. Keluarnya wanita ke tempat. Kenapa Sopi? Santai aja. Ini kami dari tadi bahas masalah hijab. Hijab itu merupakan ayat yang disarankan oleh Umar bin Khattab. Jadi ada 3 hal yang Allah menurunkan ayat sesuai dengan Umar bin Khattab, yaitu mengenai kiblat, ke makam Ibrahim, mengenai hijab, ada banyak lagi. Nggak ada pula bab hijab nih, bab istinja. Ini salah satunya nih. Aduh, kacau kali. Ucapan demikian. Nggak ada pula hadis Bukhari 4 ini. Adanya langsung hadis Bukhari nomor 148. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah telah mengizinkan beliau istri-istri Nabi keluar untuk menunaikan hajat kalian. Kita berkata, yakni buat air. Di sini babnya bab wudu pula tuh, bab taharah. Bab hijabnya nggak ada. Apa pula nih? Umar. Aduh. Umar berseru, sungguh kami telah mengenalmu, wahai Saudah. Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab. Itu Aisyah belum nikah loh, Bu, sama Nabi Muhammad. Waktu asbabun nuzul ini. Gimana nih perintah hijab itu Aisyah belum nikah, Bu, sama Nabi Muhammad. Gimana ini? Iya. Apa itu tuh? Baca asbabun nuzul, jangan hadis. Yang dibaca tuh Qur'annya. Quran aja nggak lengkap. Quran nomor 1 lah. PB Mujian nggak lengkap tanpa kamu. Tanpa kamu bagaimana PB itu? Quran itu nggak lengkap kayak pasal kok. Quran itu cukup, Bu, jadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman aja. Kalau yang nggak beriman, ya suka-suka. Beriman kepada siapa Quran? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pasal. Ya, karena Ibu, ya, di Al-Quran dikatakan Az-Zumar ayat 9, sesungguhnya hal yastawil lazina ya'lamun. Sesungguhnya Quran itu enggak lengkap. Hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Innama gunakan kami pula Qurannya. Saya lagi baca ayatnya, Bu, ya. Apakah sama orang yang bodoh sama orang pintar? Ya jelas nggak sama. Makanya kalau orang sesungguhnya hanya manusia Islam. yang berakal sehat dapat menerima pengajaran. Pengajaran apa? Gua akalnya sehat nggak? Pengajaran apa aku tanya? Ibu akalnya sehat nggak? Gue tantang lu tunjukin. Ibu sekarang. katakan tadi nggak lengkap Al-Quran ini. Ibu akalnya sehat nggak? Ya gue tantang sama kamu. Mana kitab Taurat di dalam Quran? Tantang sama kamu ya. Gue tantang. Ya, saya tantang sama kamu ya. Taurat. Gue tantang sama kamu dalam Quran. Ini cocok tunjukkan cara bagaimana Tuhan mau menciptakan saya. Tunjukkan. Tuhan mau menciptakan kamu itu dari air mani yang keluar dari dada ibumu. Mana. Kamu periksa dulu. Tulang dada ibumu mengeluarkan sperma. Tulang dada ibumu mengeluarkan sperma. Makasih. Ini pemirsa pada tahu semua nih. Saya sudah tahu kualitasmu Tristan. Ini aja. Kamu sekarang tunjukin sama aku merupakan kelanjutan daripada Taurat. Gimana kitab Taurat di dalam Quranmu? Gimana kitab Taurat di dalam Quranmu? Saya nggak pernah merendahkan kitab ibu loh. Ya, jelas orang kamu harus mengakui kitab Allah kok. Saya tidak pernah merendahkan kitab itu ya. Ini harus dipahami. Rukun iman salah satunya adalah harus mengakui Bu, hati-hati Bu, kalau sudah bicara Amsal, saya bicara Ezekiel, saya bicara Kidung Agung ya, tolong ya.
semua dari Kami Kejadian dari sampai tadi Wahyu. diskusi ini Buat kondusif di sini. kita dulu satu-satu. Tolong ya. Tapi butuh cocok Taurat nggak itu- dibaca sama orang 17 tahun ke bawah? Nah, Kita Taurat buka ya, itu kitabmu ya, kita buka berupa, Quranmu. ya, tulisan Jangan di gitu atas lah. batu. Dan tadi ini masalahnya masalah jilbab ya. Santai. Tahu dia macam. Taurat yang asli itu tertulis di batu, bukan di buku macam sekarang. Jadi yang asli Taurat itu nggak ada sebenarnya. Yang lucu itu lagi masa Isra Mi'raj itu. Nabi katanya sholat di ini, Ummu Hani. Aku ngakak baca hadisnya. Hadis dodol. Ummu Hani yang mualaf hadis Isra Mi'raj. Bukan ada di dalam hadismu, tapi di dalam sirat Rasulullah. Sementara perintah sholat itu sesudah Isra Mi'raj, bukan sebelum. Kamu tahu nggak sirat Rasulullah yang nulis siapa? Kamu tahu nggak sirat Rasulullah biografi Nabi Nuh yang menulis Ibn Hisham? Ibn Hisham mengatakan Nabi Nuh berada di rumah Ummi Hani pada waktu Isra Mi'raj. Bu, kami punya kitab. Itu tulisan Ibn Hisham di sirat Rasulullah halaman 184. Bu, jangan sampai Masalahnya kamu bisa nggak membantah data-data kita? Hah? Sirat Rasulullah Ibn Hisham halaman 184 menuliskan pada malam Isra Mi'raj Nabi Nuh ada di rumah Ummi Hani. Bantah data-data itu. Robot. Bantah data-data itu. Bantah. Jadi gini Pak Tristan, saya sangat senang kalau Pak Tristan mengatakan yang disampaikan. Iya, sekarang gini, saya minta Pak. Jadi gini, bukan Pak Tristan, artinya gini. Kalau yang disampaikan oleh saya dan Ibu Sophie itu salah, tolong Pak Tristan luruskan. Nggak ada Pak, Sohib Bukhari 4 nggak ada. Adanya berikan datanya. Nomor 148. Oke ya, jadi tadi Ibu Sophie boleh ditunjukkan lagi Bu yang tadi tentang hijab itu. Ya dari kita mana dia menunjukkan kita mana? Ini hadisnya Bapak, ini Bukan hadis. Semua, tunjukkan Ini. atas, minta linknya. Ini. Minta linknya saya. Oke. Kayaknya orang kalau nggak pernah baca ya kayak kamu Ya, itu. minta linknya, jangan Oke. baca ya Bu ya. Saya minta linknya. Coba dicat, kasih cat sini. Kita periksa sama-sama. Oke, silakan di. Ayo dicat sini Bu. Di copy aja bro, di copy aja bro. Oke. Silakan. Oke Bu, silakan dicek supaya. Minta linknya. Oke, sudah dicek kayaknya. Sudah dikirim link. Ada di copy. Sudah. Silakan Pak Tristan koreksi. Berikan data, katakan ini hadis bagaimana, alasannya apa, supaya gini, saya juga nggak mau salah paham dengan keyakinanmu. Tapi kalau kamu bro tidak bisa menunjukkan data, saya tidak bisa mengubah. Gini, makanya aku bilang tadi. Oke, sambil saya ngomong sambil kau cari data di situ. Jadi artinya gini, saya tidak mau juga memahami ajaranmu dengan salah. Jadi kalau yang saya sampaikan atau disampaikan Ibu Sophie itu salah, kami berikan kamu kebebasan untuk memberikan data bantahan supaya kami bisa mengubah pendirian kami. Al-Bukhari 143 ya? Iya, Al-Bukhari. 143 Bang ya? Iya. Gak penting itu kalau masalah sampai ke yang lain-lain gak penting. Cuman kan bikin masalah baru aja di sini. Bukan, ini bukan masalah. Ini kan kita sedang diskusi dialog. Cuman tadi mungkin gini. Ya, bagi saya bro. Artinya bro gini. Iya, artinya bro bantah aja data ini, katakan ini salah, yang benar yang ini. Berikan datanya. Kalau bro nggak memberikan data, hanya mengatakan salah, maka kami lebih percaya hadis Abu Bukhari daripada dirimu bro. Itu. Kami lebih percaya hadis ini daripada kamu. Di Islam ini Pak, Bukhari Muslim itu bukan penafsir Quran. Di kami itu penafsir yang 5 yang terkenal tuh. Nawawi, kemudian Ibnu Katsir, Qurtubi,
Asin Itu itu ada di bawah Tabari. hadis. Yang harus kamu pegang Itu yang lihat. Yang ngambil ngutipnya kutip hadis dari mana gitu. Pak. Nah kalau hadis yang Bapak 143 tunjukkan tadi itu yang dipakai penafsir mana yang memakai itu gitu kan? Airbel 143 apa berapa itu tadi? 143 apa berapa itu tadi? Lihat aja, linknya ada di chat. Linknya ada di chat. Linknya ada di chat. Scroll ke atas. Scroll aja ke atas. Scroll ke atas dulu. Kita lihat hadisnya. Ini ada saya kitab aslinya ini. Oh ya, oke. Silakan diturunkan Bu Sofi layarnya. Ada Yahya Ibnu Karim, Qala adana ilaitat Qala ada Ibnu Syahid, Syihab pula lah ya kan. Ya, tapi memang kalau hadisnya ini memang ada ya, memang ada ya. Dari Aisyah hadisnya. Iya. Ya, terima kasih Pak Munir untuk kejujurannya. Distorsi hadisnya. Terima kasih Pak Munir. Saya lebih baik orang yang jujur daripada orang yang suka berbohong. Saya tidak akan menghormati orang yang sukanya berbohong. Tafsirkan dulu ya. Ini Pak, kita baca tafsirnya ya, saya screen dulu. Ini saya buka pakai aplikasi Qoro'a ini. Ini Propeta ini siapa ini Propeta? Pak Propeta, kalau tidak sedang mau bicara Pak, dimatikan aja mic-nya. Tapi kalau Bapak mau masuk ke kepada kami yang nyuruh Nabi Muhammad ucapkanlah istri-istrimu. Mana yang Nabi ini Umar? Muhammad yang nabinya. Kacau kali ini hadis. Salam ingin buang hajat. Nah, jadi kan gini kan ya. Ya. Saya baca ya. Bahwa ya. Mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi, hijabkanlah istri-istrimu. Gila ini. Kembali ini. Oke, sekarang Nabi itu Muhammad bukan Umar. Hijabilah sekarang gini. Sekarang yang harus berarti berarti yang mau disampaikan Pak Tristan hadis ini salah gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk buang hajat dan Saudah adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. Umar lalu berseru kepadanya, kami telah mengenalmu, wahai Saudah. Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab. Telah menceritakan kepada kami, berkata, telah menceritakan kepada kami dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Allah telah mengizinkan kalian istri-istri Nabi keluar untuk menunaikan hajat kalian. Hisham berkata, yakni buang air besar itu di mana salahnya itu ya? Aku sungguhnya belum ngerti yang dipermasalahkannya apa gitu. Karena saya baru masuk tadi. Ada kalimat di situ Pak. Umar, naikkan dulu Pak. Ini kalimatnya di sini tadi. Umar lalu berseru, mana kok dihilangkan Pak? Pakai screenku aja, pakai screenku. Iya, yang ini Pak. Nah, ini nih. Umar berkata, aku telah menepati Rabbku dalam 3 hal, atau Rabbku telah menyetujui dalam 3 hal. Aku berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat, loh kok ini Bu? Kemana? Ya, ini 3 hal yang Allah menurunkan ayat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Umar. Antara lain perubahan kiblat ke makam Ibrahim, kemudian ayat hijab, dan kemudian At-Tahrim nomor 5. Itu adalah perkataan Umar yang kemudian dijadikan wahyu di dalam. Ini adalah hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4123 kitab tafsir. Jangan bangun narasi yang jelek Bu ya. Saya tidak pernah membangun narasi jelek. Saya hanya membacakan sumber-sumber kitabmu. Maaf ya, saya tidak seperti kamu yang membacakan dari kitab-kitab apokrifa. Ya, dan semua sumber-sumbernya kamu bisa cek. Ya, saya tantang kamu untuk cek ke sumbernya. Bahasa Arabnya saya tampilkan. Bu, tunjukkan wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki, Bu. Tunjukkan.
Ya, jadi Umar bin Khattab itu mendapatkan Tunjukkan, katanya ibu Dan tapi belum Allah- lengkap. Tunjukkan. Allah menurunkan wahyu tepat seperti kata Yang Umar. haram dinikahi oleh laki saya. Ini Adalah hadis Sahih Muslim. Sahih Muslim nomor 4412, kitab keutamaan sahabat. Gak usah Telah menceritakan kepada kami, Uqbah bin Mukram al-Ami telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir. Dia berkata, Juwariyah bin Asma telah mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar. Dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 hal, yaitu tentang makam Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang Masa tawanan dibacain lah, badar. kami pun bisa bacanya. Kemudian ini adalah hadis Sahih Al-Bukhari nomor Ya, 4123. kita cek dulu, Bu. Kok Tadi ya, ngoceh-ngoceh aja, Umar cek berkata, dulu. aku telah menepati Robku dalam 3 hal, atau Robku telah menyetujuiku dalam 3 hal. Aku berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya yang menemuimu adalah orang-orang yang baik dan yang jahat. Seandainya engkau perintahkan kepada umum mukminin supaya mereka memakai hijab, maka turunlah ayat hijab. Dan suatu ketika aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempermasalahkan sebagian istri-istrinya ini dalam kasus ketika Muhammad bersetubuh dengan Maria Koptik, ya, kemudian Hafsah dan Aisyah mengolok-oloknya. Ya, kemudian maka aku pun mengunjungi mereka dan berkata, berhentilah kalian dari berbuat masalah dengan Nabi, atau boleh jadi Allah akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kalian. Kemudian ini menjadi Quran At-Tahrim ayat 5. Ketika aku menemui salah seorang istrinya, dia berkata kepadaku, wahai Umar, bukankah Rasulullah shut up? Bukankah Rasulullah lebih berhak menasihati istri daripada kamu? Maka turunlah ayat. Boleh jadi jika ia ceraikan kamu, Tuhannya akan memberinya ganti istrinya lebih baik daripada kamu perempuan yang berserah diri. At-Tahrim ayat 5. Sekarang kita baca jadi ini. hadis Bukhari tadi itu, kalau kita buang hajat, itu tidak diwajibkan berhijab, kan gitu. Oh. Jadi gini Pak Munir. Jadi sebentar. Bisa ngutang-atik hukum Islam. Kalau di kalian tuh nggak ada kejadian lain yang tercatat di mana nasihat Umar segera menjadi wahyu yang sama persis dengan kata-kata yang telah dia berikan. Kau pakai jilbab nggak, Bu? Umar mencatat dengan itikat baik sempurna bagaimana ketika Nabi pergi untuk berdoa bagi orang munafik yang telah meninggal, Abdullah bin Ubay. Dia memprotes Nabi karena memberikan penghormatan seperti itu kepada musuhnya, bukan tanpa keheranan pada keberaniannya sendiri dalam mengkritik perilaku utusan Allah itu. Namun tak lama setelah itu turunlah wahyu. Janganlah kamu berdoa untuk salah satu dari mereka yang meninggal dan jangan pula kamu berdiri di atas kuburnya. Ini menjadi Quran surah 9 ayat 84. Nah, sekarang bagi Umar, ini adalah kebetulan yang tampaknya tidak mencurigakan. Tetapi semua kejadian ini mendukung pendapat bahwa teks Al-Quran dalam banyak hal merupakan ekspresi pikiran Muhammad daripada kata-kata yang didiktekan oleh Allah. Kedua pengalaman Muhammad dan konsep kenabiannya ini sangat paralel dengan kasus Nabi Mani, nabi palsu yang terkenal pada suatu waktu. Dia memperoleh begitu banyak pengikutnya. Nabi Mani mengklaim bahwa dia adalah yang terakhir dalam suksesi utusan Tuhan, sehingga sumber-sumber Arab mencatat bahwa pengikutnya memanggil Nabi Mani sebagai penutup para nabi. Karena itu, Nabi mengeluarkan itu sendiri dan telah menetapkan hukum baru untuk komunitasnya. Nabi Mani juga percaya bahwa seseorang yang disalibkan oleh orang yang menggantikan Yesus yang juga merupakan ajaran Quran. Nanti saya akan buat satu video khusus mengenai pengaruh manikisme dalam Islam. Nabi Mani juga mengklaim Nabi Mani menjadi Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Oleh sama oleh umat Islam. Ibu Sofi, nama Muhammad pada saat itu. Ibu Sofi, tadi Umar paling nggak ada tiga ayat atau 4 ayat di dalam Quran. Oke, Ibu Sofi sebentar. Sekarang kami berikan kesempatan Pak Munir sama Pak Tristan untuk memberikan data yang membantah data yang disampaikan tadi. Dibantah dengan data ya. Jadi gini, sebentar. Tunjukin data. Nabi Muhammad. Ya sabar lah, ini saya lagi download nih, gara-gara ibu nih saya download kitab hadis, aplikasinya. Nabi Muhammad itu. Sebentar lagi selesai. Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad itu Nabi yang umi, ya. Jadi nggak mungkin dia membuat Al-Quran sendiri. Dan ajarannya pun nggak bertentangan dengan. Kita ngobrol yang lain dulu lah sambil ku cari. Ajarannya sangat bertentangan. Dibacain, Bu. Saya tunjukin dari perjanjian lama ya. Saya tunjukin. Bukan orang nggak sekolah. Ajarannya sama ajarannya tuh.
Gitu. Saya tunjukin Oke, ya. oke. Jadi gini, Bukan sama Pak Pak Munir, Adonai tadi udah dibacain. Pak Ini Munir, bahasa sebentar. Pak Munir sama Pak Tristan, Ya. silakan cari data sabar dulu. untuk meluruskan bahwa kami atau data yang ditujukan tadi salah. Ya, sambil Pak Munir Ya, mungkin kalau sama datanya- Tristan, sebentar. Sambil Pak Munir cari data. Jadi gini Pak Munir, sudah lama kita diskusi di sini, tapi Pak Munir nggak pernah tunjukkan data. Jadi mulai malam hari ini, sebentar. Mulai malam hari ini, setiap Pak Munir berbicara, sudah ada peningkatan, yaitu bahwa Pak Munir memberikan data. Iya, jadi Pak Munir nanti bantah data tadi dengan data sama Pak Tristan. Sekarang Ibu Sophie lanjutkan Bu, sambil mereka mencari data untuk meluruskan apa yang Ibu sampaikan. Silakan Bu Sophie. Iya, data saya sangat valid karena kita hanya mengambil dari Quran. Jangan bilang sangat dari valid Bu ya. Sitah, Itu ya. jangan bilang sangat valid. Halo. Dataku sangat valid. Yo, mana kitabnya tunjuk? We urgently need your help. Tunjukin kitabnya, jangan websitenya. Kok sangat Dataku valid? sangat valid. Kamu mau taruhan sama gue? Hah? Bu, punya kitab Bukhari Muslim nggak sampai volume Saya berapa? punya semua Bukhari. Mana Muslim, tunjukin? kenapa? SS. Sorry, gue nggak mau nunjukin ke lo. Di Masalah SS lu di coba di mana? SS. Gue nggak sudi Sangat nunjukin sama valid lo, Tristan. gimana ini? Jangan Kalau nipu kamu ini, Bu. bantah data-data yang sudah aku tunjukkan. Kamu bantah, hah? Kalau kamu nggak bisa bantah, kamu jangan keras-keras suaranya Bilang di sini nggak punya, ngomong. nggak punya. Kalau Dari kamu mana? nggak Dapat bisa dari bantah, downloadan, kalau kamu dapat nggak dari bisa website bantah itu. data-dataku ya, kamu nggak usah ngomong Iya, di grup punya ini. bukunya nggak? Kalau kamu nggak bisa Punya bukunya bantah nggak? data-dataku, kamu nggak usah ada di grup ini. Oh, cuman ngecap aja. Ngecap, hah? Ngecap. Yang mana bukunya mana? Coba Hadis tunjukkan. Indonesia.id, siapa yang Bukunya aja di camp. siapa yang membuatnya, hah? Buat tantang lo. Siapa membuat hadis Indonesia.com? Esmoni dia. Nggak usah ketawa-ketawa lo. Bohong. Oke, saya akan tunjukkan ya datanya bahwa Nabi Muhammad itu tidak mungkin Dulu data saya bahwa Umar itu membuat 3 ayat yang sama persis dengan Quran. Bantah dulu itu. Ya, Anda buka dulu dong screen-nya. Anda buka dulu dong. Screen-nya Anda tutup dulu. Oke, ditarik Bu. Mungkin Pak Munir mau berikan data yang luar biasa. Jadi kita bangga juga Pak Munir ini baru malam hari berikan data. Jadi acungi jempol. Awas ya, kalau dari website ya, harus dari Quran dan dari hadis datanya. Ini aplikasi. Siapa? Di sekarang siapa? Di sekarang si A, si A. Nabi yang umi. Tadi Ibu mau Ya, juga yang itu siapa namanya coba? mereka Ininya. dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil Apa? ya. Masnadnya siapa Yang itu? ada di sisi Syihab. mereka yang menyuruh Mana, mereka Ibu? mengerjakan Tahu Syihab yang siapa? ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang Valid, munkar. valid. Munir ini bisa bahasa Indonesia nggak sih? Kita ajak ngomong. Saya menunjukkan data untuk membuat ayat di dalam Quran. Nah, itu yang pertama, kiblat. Makam Ibrahim. Bu, Tuhan Kaabah. kami itu Allah, bukan Bukhari Muslim. Ya. Tiga. Ya. Nabi Tadi yang apa? umi. Surat Ya. Tahrim ayat 5. Sekarang Bapak bantah bahwa Umar bukan membuat ayat itu. Bantah data saya. Ya, tadi Ibu kan gini, tadi Ibu bilang bahwa Nabi Muhammad itu mengarang Al-Quran. Sekarang saya akan tunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang umi, dan di ayat Siapa ini saksinya? juga Siapa mengajarkan yang saksinya? ma'ruf dan yang melarang yang Ayat munkar. ini keluar dari mulut nabimu. Siapa saksinya ayat ini turun dari Tuhan? Ha? Lailatul Qadar aja mimpi. Ya, wahyu di Jadi, Gua Hiro, wahyu yang kalau- pertama aja mimpi. Isra Mi'raj Kalau mimpi. Nabi Muhammad Siapa membuat yang Al-Quran, menyaksikan Nabi Iya. mengajarkan Hah? yang Mbak, melarang Mbak. Kamu Ada tunggu, Bukhari-nya kamu ada tarik itu di dulu. sana itu. Kamu tarik Kok dulu. dibilang Aku mimpi? kasih hadis ayat Umar. Kamu tarik dulu dari screen. Kamu tarik. Aku tunjukkan screennya. Tarik. Kok dibilang mimpi itu gimana itu? Itu Gua Hiro-nya ada di Arab sana. Ibu udah pernah ke Mekah belum? Gua Hiro yang ada sekarang bukanlah Gua Hiro nabimu.
200 tahun pertama semua Ya kiblat udahlah ya, masjid Yesus nggak menghadap pernah ke ada, Petra. salib nggak pernah ada ya. Gua Maria itu Gua yang kasih lu di data ya. Nazaret itu nggak Gua pernah kasih ada, lu Bu. data ya. Bohong itu semua, Gua kasih lu bohong. data ya. Pendusta itu semua, Yesus nggak pernah ada, nggak pernah 200 disalib, tahun nggak ada. pertama Nggak ada itu, nggak masjid ada. lu Paulus nggak ada, Paulus berkiblat nggak ke ada, Petra. Lukas nggak ada. Lukas nggak ada, semua bohong, semua pendusta ya. Semua pendusta Yang bohong pendusta semua itu, ada nggak ada nabimu. itu. Yang Nggak ada pendusta itu. itu bukan nabimu. Nah, nggak enak kan kita ngomong gini kan? Sebentar Bu Sofi. Ya, Sebentar. Sabar, ya. Sebentar ya. Ini ramah aja, Bos. Oke, sebentar. Ibu Sofi, bentar Bu Sofi. Sadar lo, di prank kamu sama nabimu. Ibu Sofi sebentar. Pak teologi kontekstual. Lagi sign in ke Google ini jadi ribet. Oke. Pak teologi kontekstual. Halo Pak. Aku ini. Kalian bantah dulu hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4123. Apa ini Sahih Bukhari? Kalau di dalam hadis Sahih Bukhari ada dulu. Sahih Al-Bukhari 4123 ini bantah dulu. Sebentar Bu Sofi. Kalau tentang Paulus, Pak teologi kontekstual, link yang kemarin itu kasih di chat Pak, supaya Pak Tristan bisa baca. Bisa Pak? Pak teologi kontekstual? Link, iya, oke. Iya, masalah Paulus. Oke, nanti cerita itu Pak. Kalau masalah itu sebenarnya ya. saya menghargai kitab kalian. Oke. Ya, bukan. Ada Gua Maria, ya. Pak Tristan. Di website itu ada gereja Nativity ya. Pak Tristan. Tahu gitu. Data yang akan gitu. Sebentar. Katakan dia Pak. Dengar dulu. Itu bukan gua sekarang itu kan. Nanti akan namanya lu kayak anak TK gitu loh. Gini. Kayak anak TK lah kita. Ya, gini Pak Tristan ya. Bentar Bos, saya lagi ini nih. Oke. Yang mau saya tegaskan saya mau tegaskan sama Pak Tristan. Kami, saya, Ibu Sofi dan kawan-kawan yang lain, setiap kami membuat pernyataan, kami siap mempertanggungjawabkan dengan data yang valid. Ya, sekarang tunjukkan hero yang ngasih itu di mana? Oke, Ibu Sofi silakan Bu. Ini langsung apa aja Pak Bagus, linknya aja dicatkan. Ibu Sofi bisa jelaskan Bu? Tarik datanya. Biar pakai. Dicatkan aja Pak teologi kontekstual supaya nanti linknya itu diambil Tristan. Oke. Ada di YouTube-ku. Silahkan ambil. Langsung ada di YouTube-ku. Langsung baca aja. Rendah aja. Yang membantah itu siapa? Rio Hero itu bukan itu siapa? Namanya siapa? Bukan itu. Ini adalah link, kita punya 25 data, ya ada 25 sumber. Oleh bantah Umar dan Abu Bakar dan bisa. Ini mengenai Paulus ya. Jadi kalau kalian mau kalian silakan ambil dari YouTube-ku ya. Ini adalah tafsir Al-Qur'an Al-Azim dari Ibn Abi Hatim. Gitu Bu. Ya. Tahun 327 Hijriah. Ini mengenai contoh kenapa Barnabas itu ditolak sama Vatikan ya? Paulus berkata, kamu tanya satu-satu, aku jawab dulu. Jangan dipakai kitabnya. Berarti dalam jalur memang masih dalam jalur gitu loh ditolaknya. Sekarang yang nolak Gua Hero itu bukan Gua Hero yang itu siapa? Ibu Kristen apa Islam? Kamu bisa diam nggak? Nggak bisa gitu Bu. Oke. Ada 25 sumber ya. Nah, Erkan tolong diatur dulu dong. Sana suruh diam. Kalau saya mau jawab tentang Paulus, sana suruh diam. Oke, Pak Tristan. Jadi gini, kan Pak Bro tadi meragukan tentang Paulus dan lainnya. Sekarang Ibu Sofi akan menjawab dengan data siapa Paulus itu di dalam ajaran Muslim sendiri. Saya ragu Pak. Enggak. Bukan. Pak, sebentar, Bapak belum mendapatkan Yesus. Saya nggak ragu. Oke, Pak Maria, saya nggak ragu. Pak Tristan, bukan itu. Semua kisah jadi gini. Kisah itu saya nggak ragu Pak. Pak Tristan, dengarkan ya. Pak Tristan, yang mau saya sampaikan sama Pak Tristan sama Pak Munir. Setiap kami menjawab selalu ada data, dan ketika data itu dijelaskan, Bapak berdua boleh mendengar dengan baik. Demikian juga nanti ketika ada data yang salah kami tunjukkan menurut Bapak, maka Bapak harus menunjukkan data bandingan yang bisa kita validasi bersama-sama. Tujuannya apa? Supaya kebenarannya terbuka. Saya zoom dulu ya biar gampang download ini.
Sekarang izinkan saya untuk menjelaskan. Sebentar Pak Munir, sebentar. Belum. Ini diselesaikan Ibu Sophie dulu. Selesaikan Ibu. Mungkin dijelaskan secara ringkas. Silakan Bu. Habis ini nanti Pak Munir ya. Kita ada 25 sumber, saya bacain singkat saja. Yang pertama adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Ibn Hatim, tahun 327. Di situ disebutkan namanya adalah Simon, Yohana, dan nama yang ketiga adalah Paulus. Ini adalah Tafsir Quran Surah Yasin ayat 14. Sumber yang kedua, Darju Al-Dara fi Tafsir Al-Aiwi wal Suwar Al-Jurjani. Ini tahun 471 Hijriah. Sama ya ceritanya. Ya. Kota itu adalah Antioquia yang dalam Quran dinamakan Antakia. Ya, dan ini diriwayatkan oleh Qatadah dan Ikrimah dari Tabari dan tafsirnya. Ya, sekarang kita lihat sumber yang ketiga, Mu'alam al-Tansil fi Tafsir Al-Quran Tafsir Al-Bagawi. Ini tahun 510 Hijriah. Siapakah utusan itu? Yang di Quran surah 36 ayat 14. Nama mereka adalah Yohanes dan Paulus dan Simon. Lihat ya, saya sudah kasih tanda-tanda merah nih. Oke, Bu Sophie dikasih tahu aja semua, Bu. Ini Tafsir Al-Bagawi ya, yang dipakai. Ini sumber keempat, Tafsir Mujama Al-Bayan fi Tafsir Quran oleh Al-Tabarusi. Ini semuanya diakui ya. Sama ya, julukannya adalah namanya adalah nih, lihat nih. Simon, ini bahasa Inggrisnya soalnya. Yohanes, Rasul Yohanes dan Rasul Paulus. Ya, ini Ibn Abbas itu malah sepupunya Muhammad, ya. Gelar mereka adalah Sadik, Saduk, dan Salum. Ya, jadi Simon Petrus, Rasul Yohanes, dan Rasul Paulus itu diberi gelar Sadik, Saduk, dan Salum. Ini sumber keempat. Ya, ini terjemahan Indonesianya. Jadi mereka itu adalah utusan Nabi Isa. Ya, utusan Yesus di dalam Quran dikatakan utusan Allah. Ya, tetapi Simon, Yohanes, dan Paulus adalah utusan Yesus. Kemudian jadi mereka tuh bingung di dalam tafsir ini, ya, karena di dalam Quran dikatakan yang mengutus Allah, tapi ternyata di dalam hadis dan tafsir yang mengutus adalah Isa, ya. Nah, ini mereka berantem di situ, ya. Ini sumber kelima, Tafsir Zat Al-Masir fi Ilim Al-Tafsir oleh Ibn Jauzi, ya, sama, ya, yang mengatakan bahwa kota itu namanya Antioquia. Ini adalah sumber keenam. Tadkara Al-Arif, Tafsir Al-Gharib Al-Jauzi. Ini aku sudah sangat singkat. Kalian langsung bisa ambil data-datanya. Nama kota itu adalah Antioquia. Dan nama rasul itu yang diutus adalah Yohanes dan Paulus. Dan ketiga adalah Simon. Dan mereka adalah utusan Isa. Ini adalah sumber yang ketujuh. Tafsir Al-Jami Lil Ahkam Al-Quran oleh Imam Al-Qurtubi. Ya, Al-Qurtubi loh ini. Ya, sama utusan Yesus juga. Ya, Rasul Isa. Jadi ketiganya itu adalah utusan Isa. Isa mengirim mereka dari para rasul itu pengikut Petrus dan Paulus ke Roma dan bla bla, ini dijelaskan. Andreas kemana, Filipus kemana, ya. Yakub ke Yerusalem, Ibn Talma ke Arabia, Simon ke tanah Barbar dan Yudea dan Bardas ke Alexandria. Ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Bisa kasih bahasa Inggris, bahasa Arabnya dan bahasa Indonesianya. Kemudian sumber yang ke-8, Libab Al-Tawil, Fima'ani Al-Tansil. Ini oleh Abu Hasan Al-Ma'ruf Abal Hasan. Ini tahun 741 Hijriah. Ini bahasa Arabnya. Ya. Dan sama, mereka menyebutkan Yohanes dan Paulus. Julukannya adalah Sadik dan Saduk. Simon yang ketiga disebut juga Salum. Dan mereka adalah utusan Isa. Kotanya adalah Antioquia. Oke, waktu habis. Nggak usah ngomong. Ada 25, saya bacain semua biar kamu puas. Tafsir Al-Quran Al-Azim ini oleh Al-Hafidh Ibn Katsir. Ini Ibn Katsir loh, bayangin. Ya, mereka mengatakan dua rasul itu siapa? Simon dan Yohanes. Dan nama yang ketiga adalah Paulus. Dan nama kota itu adalah Antioquia. Ya, saya udah cukup ya. Ini kasas. Sebentar, biar ditunjukkan semua Pak Munir, nanti kami berikan waktu Pak Munir nanti. Oke, lanjut Ibu Sophie. Al-Anbiya, ya, oleh Ibn Katsir, volume 1 halaman 575. Ya, ini bahkan ya dikatakan apa nih, orang Yahudi Paulus, dikatakan Paulus tadinya memang
penindas, ya, dia tidak adil dan menindas dengan kebencian kepada Mesias, ya. Jadi gini, dan semua orang yang percaya pada Mesias dan percaya kepada ini bin Kathir yang nulis ya. Dari orang-orang Damaskus adalah seorang pria yang disebut Dina dan bersembunyi di sebuah gua di Ibu Sofi kehilangan suaranya, Bu. dalam gereja di Aya, ya, oleh Paulus. Enggak, bagus aja, bagus. Oh ya, oke. Halo, tes. Oke, lanjut. Katakan dia tidak adil dan menindas. Ini di dalam tafsir Ibn Kathir ya, Qasas al-Anbiya. Volume 1 halaman 575. Dengan kebencian kepada Mesias. Jadi tadinya Paulus benci sekali kepada Mesias. Dan ketika dia datang, dia mencukur kepala keponakannya ketika dia percaya kepada Mesias. Artinya dia percaya kepada Mesias dan mengaraknya ke kota itu, kemudian lempari dia dengan batu sampai mati. Harusnya dipenggal, ya, Paulus matinya dipenggal. Nih, dikatakan ketika Paulus mendengar, ini bagaimana Paulus ketemu Tuhan Yesus ya. Ketika Paulus mendengar bahwa Mesias telah pergi ke Damaskus, ia menyiapkan seekor keledai dan pergi untuk membunuhnya. Ini kalian bisa baca bahasa Arabnya di sini. Dan ia menerimanya di Kokuba ketika dia berhadapan dengan sahabat-sahabat Mesias, seorang malaikat katanya datang kepadanya. Ya, dia memukul wajahnya dengan ujung sayapnya. Jadi ketika dia melihat bahwa dia jatuh, dia percaya kepada Mesias dan datang kepadanya dan meminta maaf atas apa yang dia lakukan dan percaya kepadanya dan dia menerimanya. Dia memintanya untuk menyeka matanya sehingga Tuhan mengembalikan penglihatannya. Ini ceritanya nggak sama ya. Yang cerita yang betul adalah di Kisah Para Rasul. Jadi kalian harus baca Kisah Para Rasul bagaimana Paulus bertobat dari penganiaya jemaat menjadi seorang rasul yang paling giat untuk Tuhan. Ya, ini nggak sama persis ceritanya. Ya, memang dia buta ya, tapi kemudian 3 hari setelah itu Ananias diminta Tuhan menumpangkan tangannya atas Paulus dan Paulus bisa melihat lagi. Kemudian Paulus dibaptis dan dia menjadi rasul ke tanah Arab. Ya, jadi Paulus itu ke Arab ya. Ke Arab cukup lama dia 3 tahun, sekitar 3 tahun dia di Arab ya. Kemudian ini Al-Bidayah wal Nihayah ya, kitab yang awal dan yang akhir oleh Ibn Kathir. Volume 2 halaman 119. Ya sama nih. Ya, Paulus bagaimana ketika pada waktu itu dia penganiaya jemaat ya, kemudian dia bertobat ketemu Mesias. Ceritanya beda tipis ya, dikatakan malaikat itu memukul Paulus dengan sayapnya sehingga Paulus buta, padahal enggak ya. Dia ketemu Mesias, ketemu Yesus dan matanya jadi buta ya. Nah, dikatakan gini, jadi ketika dia melihat sendiri, dia percaya kepada Mesias. Jadi dia datang kepadanya dan meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan dan percaya kepada Mesias ya, kepada Yesus. Jadi dia menerimanya dan memintanya untuk mengusap matanya sehingga Tuhan akan mengembalikan penglihatannya. Ya, bla bla bla, dan Paulus memiliki iman yang kuat pada Mesias. Ya, bahwa dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Dan namanya Gereja Paulus di Damaskus katanya. Ya. Ini tadi adalah Ibn Kathir ya, Al-Bidayah wal Nihayah. Ke-12 adalah Bab fi Ulum Alkitab oleh Abu Hafs Al-Hanbali Al-Nimani tahun 775. Sama namanya Yohanes dan Paulus dan Simon. Ya, gelarnya adalah Sadik, Saduk dan Salum dan mereka adalah utusan Isa. Aku percepat saja. Yang ke-13 adalah Taudih Lisarah Al-Jami'i Al-Sahih. Di bahasa Arabnya nih, kalian bisa baca. Ya. Sama, kotanya adalah Antioquia dan mereka adalah utusan Isa. 14, Kitab Al-Muwadah wal Tibar yang ditulis oleh Al-Mugharizi tahun 845. Jadi ini kita urutkan dari yang paling tua kitab Islam awal. Volume 3, halaman 262. Sama ceritanya. Ya. Kalian bisa lihat sendiri di Al-Hayat Indonesia ya, saya sudah bikin videonya, terus saya udah kasih linknya, kalian bisa cek sendiri. Ya. Kemudian yang ke-15 adalah Fathul Bari. Ini Sahih Bukhari oleh Ibn Hajar Asqalani. Ya, ini salah satu kitab sahih juga, 852 Hijriah. Sama, nama 3 rasul itu adalah Sadik, Saduk, dan Salum, yaitu Simon dan Yohanes dan Paulus. Dan mereka adalah utusan dari Mesias. Ya. Sumber yang ke-6, Al-Dar Al-Mantur fil Tafsir bil Matur Jalaluddin Asyuti, ini nama-nama besar semua ya. Nama kota itu adalah Antioquia, sama ini Jalaluddin Asyuti loh ya, yang ngomong. Kemudian utusannya adalah Simon dan Yohanes dan nama yang ketiga adalah Paulus.
Sama ya, nggak ada yang Andreas atau ini ya, sama. Ini sumber ke-17, Tafsir Sadar Al-Mutahikin, ini oleh Al-Sairazi, tahun 1059 Hijriah. Sama, Simon, Yohanes, dan Paulus, namanya Sadik, Saduk, dan Salum gelarnya. Sadik, Saduk, dan Salum itu artinya yang benar, ya, yang setia, yang apa? Pembawa damai. Sumber ke-18, Tafsir Fat Al-Qadir oleh Al-Syakani. Sama kisahnya, ya, dikirim ke Antioquia, diutus oleh Isa. Ya, sama nih namanya nih, Sadik, Musaduk, dan Salum. Ini kalau kalian mau lengkap, ya silahkan aja kalian ke channel saya, ya. Kemudian ke-19, Tafsir Ruh Al-Ma'ani oleh Imam Al-Alusi. Yang Tafsir Al-Maradi, ini oleh Ahmad bin Mustafi Al-Maradi. Sama, Yohanes, Paulus, dan utusan yang ketiga adalah Simon. Tafsir Al-Tanwir oleh Ibn Ashur. Sama, kotanya Antioquia, dan dinyatakan Paulus melakukan banyak mujizat. Ya, ini ngambil dari Kisah Para Rasul ya, ketika Paulus di mana itu aku lupa, dia mengkhotbahi orang-orang Yunani dan mereka mengira dia adalah dewa. Dikatakan di sini mereka menjuluki dia dewa Zeus, ya, dan dewa Herme katanya, karena Paulus pada waktu itu digigit sama ular terus nggak mati. Ya, jadi mereka mengatakan, wah ini dewa nih Paulus nih, ya, dan Barnabas, ya. Ini masuk juga loh di dalam tafsir Islam, ya. Kemudian yang ke-22 ada Tafsir Al-Tahrir wa Tanwir oleh Ibn Ashur. Sama, ya. Kemudian yang ke-23 ada Tafsir Al-Tahrir wa Tanwir Ibn Ashur juga, ya. Yang ke-24 Muktasar Ibn Katsir oleh Al-Syabuni. Sama, Simon, Yohanes, dan yang ketiga adalah Paulus. Nama kota itu adalah Antioquia dan mereka adalah Rasul Mesias bagi orang-orang Antioquia. Jadi yang mengutus mereka adalah Mesias. Ini yang terakhir. Al-Tasir Al-Hadid, Muratab Hasab Tartib Al-Nazul. Apa katanya? Sama, ini malah karena ini kita sudah beredar ya. Jadi dia mengutip dari Kisah Para Rasul. Ya, nama kota itu adalah desanya Antioquia di Suriah Utara katanya ya, Al-Tagar Al-Syami. Mereka namanya adalah Yohanes, Paulus, dan Simon. Mereka adalah murid Isa, ya, utusan Isa. Mereka melakukan mujizat menghidupkan kembali orang mati ya, dan sebagainya, ya. Menyembuhkan orang kusta, katanya menciptakan burung dan sebagainya. Ya, ini agak berlebihan sih, tapi ya itulah. Nah, itu adalah ke-25 sumber. Ya, jadi tidak pernah yang namanya Paulus itu menciptakan kekristenan. Itu adalah kebohongan besar. Gitu aja Pak Erben. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Saya ingin menunjukkan ya, Mas ya. Iya, silakan. Oke. Pertama ya, saya akan share ya, ini data ya, kita share ya. Aduh, ini mana ini? Ya ini. Oke. Di ini ya. Oke. Di sini Paulus ya mengaku telah menjadi rasul sejak masih dalam kandungan ibunya ya, di Galatia 15 ya. Sekaligus ya, padahal Paulus itu adalah misionaris ya, yang sekaligus seorang rasul penjagal ya menurut kita, yang kata Bu Sofi tadi, penebar teror bagi para pengikut Yesus ya. Kalau kita baca di ayat 13-nya ya, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dengan agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya. Allah berusaha membinasakannya gitu kan. Lalu Rasul Paulus ini mengaku sebagai rasul segala bangsa sejak masih dalam kandungan ibunya kan gitu kan. Di Galatia 15 itu kan. Namun pernyataan Rasul Paulus itu di Galatia 15 itu sangat bertolak belakang dengan kenyataan kehidupan Rasul Paulus, yaitu seorang pembunuh yang brutal para pengikut Yesus ya, yang di Galatia 13 ya.
Kalau memang benar ya bahwa Paulus itu telah dipilih sebagai rasul sejak masih dalam kandungan gitu, maka sebagai seorang rasul itu seharusnya pelindung orang-orang yang saleh, ikut Yesus, Yesus yang dibunuh itu kan orang-orang yang saleh gitu. Tapi kenyataannya malah membantai kan gitu orang-orang saleh tersebut gitu. Nah, dari pernyataan itu ya, pengakuan Paulus itu telah menjadi rasul sejak masih dalam kandungan ya, patut dicurigai nih, gitu kan. Nah, kedua ya, kebohongannya itu untuk meyakinkan ya agar orang-orang mau mengikuti Paulus itu dan memudahkan atau memperdaya ya, para pengikut Yesus gitu kan. Paulus itu juga mengaku bahwa dirinya itu adalah Yesus gitu. Kalau kita baca di Galatia 16 ya, ini berkenan menyatakan anaknya di dalam aku gitu. Jadi Yesus itu berada di dalam Paulus gitu. Gitu. Paulus itu mengaku dalam dirinya itu telah bersemayam Yesus sejak lahir. Untuk lebih mengukuhkan dirinya lagi ya, Paulus itu mengaku juga bisa menghidupkan orang mati, bahkan tanpa dengan berdoa gitu. Ya kan? Nah, ketiga ya, masih dari pengakuan Paulus ya, yang sedang melakukan perjalanan ke Damsyik, itu kan kita tahu sendiri, itu di mana itu, Keluaran apa berapa yang di Damsyik itu ya, waktu bertemu Yesus. This is your brother Yusha Evans here at the New York. Sang Paulus itu ya, pernyataan pembunuh Paulus ya kan, orang-orang soleh ini kan sesungguhnya sangat bertentangan ya dengan firman Tuhan ya. Pernyataan Paulus itu ya kan dengan firman Tuhan Anda Yesus ya, kalau kita baca di Keluaran misalnya, saya baca sini di Keluaran 3:20 ya, lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku ya, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup, kan gitu kan. Nah, Paulus itu mengaku melihat Tuhan gitu di kisah para rasul ya, 95 itu kan. Nah, itu yang patut kita curigai gitu sebagai kebohongan ya, gitu. Karena bertentangan dengan firman Yesus gitu. Ya, tentunya kita akan bertanya-tanya siapa sih yang patut dipercaya gitu, firman Tuhan atau pengakuan Paulus gitu. Itu aja. Sudah? Silakan kalau ada. Nah, iya. Saya jawab. Nanti. Balik ke ayat yang Galatia tadi, Pak. Oke. Ayat berapa, Bu? 15 ya, Bu? Bapak tadi mengatakan, tapi waktu ia yang telah memilih. Kalau ini di mute ya, kalau nggak ngomong ya, suaranya berisik banget soalnya. Siapa itu? Bukan saya. Ayat ini menyatakan, ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Bapak tadi menanyakan, apakah pemilihan Tuhan sejak dari lahir? Ya, saya jawab, tarik screen-nya Pak. Saya mau share screen saya. Jadi bagi kita yang mengalami anugerah Tuhan, itu sudah nggak heran dengan kata-kata Paulus, saya juga merasakannya. Ini lihat ya, ini Yeremia 1 ayat 5. Paulus mengambil dari ayat ini, Pak. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi pemilihan Allah itu ada. Catat ayatnya ya, Yeremia 1 ayat 5. Bapak catat ayatnya. Ya.
Bahkan Nabi Yeremia pun sudah dipilih oleh Tuhan. Sekarang saya mau kasih Bapak ayat ini. Ini adalah Yohanes 15 ayat 16. Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepada kamu. Jadi tidak seorang pun, Pak, dapat datang kepada Bapa kalau Bapa tidak menariknya. Lihat nih ya, Pak ya. Ini adalah Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi Bapak, kita itu nggak bisa percaya kepada Tuhan kalau bukan Dia yang memilih kita. Jadi kita itu adalah pilihan-pilihan Tuhan, Pak. Ya, banyak yang dipanggil, Pak. Saya dari umur kecil dipanggil Tuhan, tapi saya nggak tahu itu. Saya lari terus dari Tuhan. Tapi Tuhan menarik itu sudah dari kecil. Jadi ketika saya lahir baru tahun 98, saya baru ingat ternyata dari kecil Tuhan sudah panggil saya. Tapi saya nggak perhatikan, saya nggak pikir itu dari Tuhan. Ya saya nggak mikir itu, saya nggak pernah mikir. Tapi Tuhan nggak pernah jemu-jemu narik saya terus. Ayo kamu ikut persekutuan, ayo kamu datang ke gereja. Gue ngapain gue ke gereja, gue bilang. Ya, jadi lewat orang-orang, lewat teman-teman, Tuhan itu mencoba menarik saya. Tapi saya nggak sadar itu, kalau itu cara kerja Tuhan. Ya, karena saya belum ketemu sama Tuhan secara pribadi. Sama seperti Rasul Paulus ketika dia di Damsyik, Pak. Ketika dia ketemu Tuhan, pengenalan akan Tuhan Yesus itu lebih utama daripada segala yang dia tahu. Karena dia ahli Taurat. Dia hafal Taurat bolak-balik halamannya dia hafal. Jadi pemilihan Tuhan itu ada, Pak. Makanya Yesus mengatakan, bukan kamu yang milih aku. Aku yang pilih kamu. Ketika Bapak tanya sama orang-orang ini ada 13 orang di sini, saya nggak tahu berapa yang Kristen. 13 orang di Zoom ini. Bapak tanya mereka satu-satu. Merasakan nggak ketika mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus, mereka lahir baru, kenal sama Tuhan Yesus, kasih Tuhan itu begitu besar. Oh betul, bukan aku yang milih Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang panggil kita dan bukakan mata kita itu masih orang berdosa dan dosa kita begitu besar. Bapak boleh tanya itu, nggak usah Rasul Paulus sudah 2000 tahun yang lalu udah mati. Bapak tanya orang yang masih hidup sekarang ini. Tanya ke kita Pak, apa yang kita rasakan ketika kita mengenal Tuhan Yesus? Ketika kita ketemu Tuhan Yesus sama seperti Paulus. Bukan cuma Paulus, Pak, yang mengklaim ketemu Tuhan. Bapak kurang piknik berarti. Makanya sering-sering buka-buka YouTube, buka-buka kesaksian, Pak. Yang ditemui Tuhan itu ribuan, Pak. Banyak. Ya, jadi pemilihan Tuhan itu ada. Dan kita nggak dapat datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Bahkan, dikatakan ya Pak, tidak seorang pun dapat memanggil Yesus Tuhan. Kalau Roh Kudus tidak menariknya, Pak. Lihat nih ayat ini. Jadi semuanya itu bekerja satu, Pak. Lihat nih ya, Pak ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuk oleh Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain karena karya Roh Kudus di dalam hidupnya. Jadi kalau Roh Kudus gak kerja di dalam diri kita, Pak, kita nggak bisa ngakuin Yesus Tuhan. Sampai mati tuh, Pak, nggak bisa. Kenapa? Wujudnya manusia kok. Makanya Yesus itu berkali-kali mengatakan kepada muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Kenapa? Karena yang mereka lihat di depan itu manusia, Pak. Rambutnya warnanya coklat, bergelombang sepundak, gondrong. Yang mereka lihat wujudnya manusia. Makanya berkali-kali Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Yesus sudah katakan berkali-kali kepada Pak Munir, di atas pengakuanmu terletak keselamatanmu. Kalau kamu hanya mengakui dia sebagai orang yang baik, kamu hanya mengakui dia sebagai seorang nabi, maka kamu tidak akan dapat diselamatkan. Karena Yesus itu raja di atas segala raja. Kalau kamu tidak mengakui ketuhanannya,
dan kepenguasaannya atas hidup kamu, kamu nggak akan bisa diselamatkan. Yang punya surga dia kok. Yesus mengatakan kerajaannya itu milikku. Kamu masuk surga, yang pegang kuncinya gue. Kalau kamu nggak percaya kepada yang pegang kunci surga, bahkan bukan cuma surga, dia pegang kunci neraka lagi. Yesus mengatakan kunci maut dan kerajaan maut ada di tanganku. Jadi dia yang berhak memasukkan orang atau mengeluarkan orang dari neraka. Bapak nggak takut sama Tuhan Yesus? Kalau saya takut, Pak. Dan saya tidak akan berani menghadapi kematian tanpa percaya kepada satu-satunya yang punya surga, punya bumi, dan punya neraka sekaligus. Saya jawab yang kedua. Tadi Bapak ambil dari Galatia 1 ya. Pertanyaan Bapak ada 3. Jadi saya harap Roh Kudus bekerja bukan hanya di Bapak tapi di keluarga Bapak. Karena Alkitab berkata satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya diselamatkan. Ketika saya lahir baru tahun 98, satu keluarga saya diselamatkan. Ya, ketika kita berdoa untuk mereka. Ibu Sophie dibesarkan Bu apanya tulisannya? Tulisannya sebentar. Iya, kontrol gede. Yang mana ya? Kontrol baru dikusor jadi gede. Nah, gitu. Pertanyaan yang kedua tadi, apakah apa tadi Pak? Pertanyaan kedua, sorry. Ini di dalam diri Paulus ada Yesus itu ya? Oh ya. Iya Pak, karena Pak Munir itu saya tuh sudah berkali-kali ngomong. Kalau kita bicara hal-hal yang metafisika, itu Pak Munir jangan ngebayangin Tuhan itu kayak bakpao. Kalau bakpao ada 3 bakpao di surga, bakpaunya turun 1 di surga, tinggal 2 bakpao, itu berkali-kali saya sudah ngomong loh Pak. Kalau berpikir kita bicara tentang sesuatu yang yang halus, yang goib, kata Pak Munir. Jangan Bapak mikir kayak pisang atau bakpao. Allah itu bukan fisik. Ya, teologi Alkitab tidak pernah mengatakan Allah itu duduk-duduk manis di atas singgasananya. Bu Sophie mungkin Yohanes 15 saja Bu jelaskan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku itu. Ya, jadi gini. Di dalam teologi Alkitab, yang namanya Allah itu di surga disebut Bapa. Yang namanya Yesus itu Sang Firman, itu dikatakan Emmanuel, yaitu Allah yang bersama kita. Itu adalah gelar Yesus. Yesus itu adalah Emmanuel, yaitu Allah yang bersama kita. Tapi satu lagi Pak, Allah yang di dalam kita, itulah Roh Kudus. Jadi Tuhan itu omnipresent Pak, di mana-mana. Yohanes 5 berapa Pak? Yohanes 15, kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu gitu. Yohanes 15 ayat. Nanti lihat hiburan, semua ada di situ. Itu bisa. Yohanes 15 itu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, ini perintah untuk saling mengasihi nih Pak. Ayat 7-nya Bu, ayat 7 itu. 15 ayat 7 itu. Nah, Yesus mengatakan dia pokok anggur ya, ini sangat terkenal banget ya. Yesus mengatakan ini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar, maksudnya ke dalam neraka. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi Yesus itu tinggal di dalam kita melalui rohnya Pak. Roh Kudus itu juga disebut roh Kristus. Ini ya Pak ya, Roh Kudus itu disebut juga roh Allah, disebut juga roh Kristus. Nih. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi
Yesus itu sekarang bersama dengan kita, Pak, melalui Roh Kudus-Nya. Bukan hanya dia duduk-duduk di surga, tidak. Ya, bahkan Yesus berjanji katanya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah kamu. Yesus Maha Hadir. Dan Yesus berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus itu bukan fisik, Pak. Sekarang kita sudah kembali kepada kealahannya. Dia sudah bukan seperti manusia lagi yang kalau dia ada di Yerusalem berarti dia nggak bisa ada di Jakarta. Udah bukan begitu lagi. Setelah Yesus bangkit itu dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Dan dia bisa menampakkan diri kepada banyak orang sekaligus karena dia dalam rupa Allah. Dia sudah nggak terbatas lagi. Tuhan bisa turun ke bumi, naik turun ke bumi sesuka-suka dia. Bukan berarti surga kosong ya. Jadi Allah itu berhubungan dengan kita lewat Sang Firman. Bapa yang wujud aslinya itu tidak naik turun surga bumi, Pak. Allah itu enggak naik turun kayak yoyo gitu. Tiap 2/3 malam dia turun ke bumi, nanti naik lagi, turun lagi, naik lagi. Enggak begitu, Pak. Oke, mungkin ada mau disampaikan Pak Munir. Belum jawab yang Oke. ketiga. Oh, yang ketiga. Oke, sebentar Pak Munir ya. Yang ketiga rupanya. Yang ketiga sebentar, berikan waktu sedikit Pak ya. Ya, aku kasih. Tadi Pak Munir mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Pak Munir buka dong Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Sang Firman itulah yang menyatakannya atau mewahyukannya. Jadi Allah itu berinteraksi dengan kita lewat Sang Firman. Nah ini kalau Bapak baca nih ya, Bapak perlu catat ini Kejadian 19 ayat 24. Ini saya sering pakai sebagai contoh, tapi saya nggak tahu apakah ini terlalu dalam apa enggak untuk Pak Munir. Ya. Ketika Tuhan itu bertemu dengan Abraham di Kejadian 18, Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia kepada Abraham. Ya, saya mungkin harus bicara urut nih. Kalau nggak urut mungkin Pak Munir nggak ngerti. Pak Munir itu tahu Kejadian Sodom dan Gomora nggak? Kisah Sodom dan Gomora tahu nggak? Enggak. Nggak tahu dia. Quran itu nggak lengkap. Quran itu seperti puzzle. Iya, kalau di Al-Quran tahu. Kalau di Anda kan kitabnya lain. Kalau di Al-Quran ya tahu. Itu kan Quran nggak ada Sodom. Bapak tunjukin kata Sodom di dalam Quran. Ada. Saya tunjukin ayat berapa? Itu kaum Nabi Lut itu. Loh, lah iya. Tunjukkan kata Sodom dan Gomora di dalam Alkitab, di dalam Quran. Ceritanya gimana? Ada. Itu jangan bahas itu dulu. Itu bahas aja dulu Paulus itu. Si Paulus itu gimana itu? Nanti kan itu sudah bahas. aja. Sekarang yang saya mau bahas adalah Allah itu tidak kelihatan kan gitu kan? Ya, betul. Justru Bu ya. Boleh bertanya? Dengan keluaran gitu. Sebentar Mas, saya mau klarifikasi dulu ini. Justru Yohanes itu saya mau tanya Bu Sofiatu dulu nih. Saya mau tanya dulu nih. Keluaran. Sebentar Mas ya, Sebentar Pak, kita selesaikan dulu dengan Pak Munir ya. Habis ini nanti dengan Profeta ya. Ya, justru itu keluaran itu bertentangan dengan Yohanes 1:18 tadi bahwa Tuhan tidak dapat dilihat. Bahwa Paulus mengaku melihat Tuhan ya di kisah para rasul. Patut dicurigai gitu kan sebagai kebohongan ya karena bertentangan dengan firman Tuhan. Tentunya kita akan bertanya-tanya siapakah yang patut dipercaya gitu. Firman Tuhan atau Paulus gitu. Sekarang saya tanya Pak, apakah firman Tuhan itu tidak berlaku lagi gitu dan lebih berlaku pengakuan Paulus gitu. Ya, ini saya ceritakan Bapak ya. Ini Kejadian 18. Ketika Tuhan mau mengajukan Sodom dan Gomora. Bapak bisa lihat ini? Iya. Kemudian Tuhan di sini bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Tuhan di sini Yahweh. Ketika Yahweh menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika Abraham mengangkat mukanya, dia melihat 3 orang berdiri di depannya. Abraham langsung ngerti tuh. Abraham langsung berlari menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah dan berkata, Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Jadi disuruh masuk, dibikinkan roti dan sebagainya. Tuhan duduk dan makan bersama dengan Abraham. Ini Bapak lihat ya, Tuhan duduk dan makan bersama Abraham. Kemudian yang 2 orang yang malaikat ini, dia pergi ke Sodom dan Gomora. Ya, mendahului Tuhan ke Sodom dan Gomora. Nah, sekarang kita lihat Kejadian 19 ayat 24. Ya, kemudian Abraham itu berlari bersyafaat, Pak, untuk Sodom.
Ya, bersyafaat, dia berdoa, Tuhan kalau ada 50 orang benar, kau hancurkan. Tidak. Kalau ada 45 orang benar, kau hancurkan. Tidak. Kalau ada 40 orang benar, kau hancurkan. Tidak. Ya, turun sampai 10 orang. Ya, akhirnya Tuhan kalau ada 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora akan kau hancurkan. Tidak, kata Tuhan. Tapi dia mentok, sudah berhenti sampai di situ. Ternyata Tuhan hanya menyelamatkan Lot dan keluarganya. Ya. Nah, ini Bapak lihat nih. Kejadian 19 ayat 24. Ini yang disebut orang Yahudi sebagai dua kuasa di dalam surga atau the powers in heaven. Kemudian Tuhan yang lagi ngobrol-ngobrol sama Abraham nih, yang tadi duduk makan di Kejadian 18, habis makan, Tuhan yang di bumi ini menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang berasal dari Tuhan dari langit. Orang Yahudi, Pak, ketika mereka membaca ayat ini, ya, ada Tuhan yang tidak kelihatan, yang di langit itu disebut Bapa. Ada Tuhan yang selalu menampakkan diri kepada para nabi. Jadi Adam, Abraham, Ishak, Yakub, ya, ketika Tuhan menampakkan diri, ini disebut adalah Dafar atau Sang Firman. Jadi Tuhan itu menampakkan diri lewat firman-Nya yang menjelma kadang-kadang dalam rupa manusia, kadang-kadang dalam rupa malaikat, kadang-kadang dalam rupa api, kadang-kadang dalam rupa macam-macam. Dia bisa jadi apa saja. Penjelmaan Tuhan itu. Bapak lihat ini. Dan ayat ini ada salah satunya yang paling jelas. Saya bisa tunjukkan banyak ayat-ayat lainnya di dalam Alkitab kita. Ya. Jadi mereka menyebut Tuhan yang kelihatan yang di sini itu namanya Dafar Elohim atau Sang Firman yang menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan yang di surga ini, ya, yang dikatakan menurunkan hujan api dan belerang, ini adalah Bapa yang tidak kelihatan. Dan mereka menyebut konsep ini adalah the two powers in heaven atau dua kuasa di surga. Mau lihat yang lebih jelas lagi? Kayaknya saya sudah berkali-kali kebahas ini masih nggak jelas-jelas kenapa ya? Oke. Saya terima. Saya terima penjelasan Anda walaupun nggak Alkitabiah mungkin ya. Tapi saya Alkitabiah. Iya, nggak apa-apa. Alkitabiah. Saya tantang kamu deh kalau tidak Alkitabiah. Yang menjelaskan ini bukan saya, Pak. Yang menjelaskan ini orang Yahudi. Oke. Ini saya terakhir ya. Oke. Silakan. Terakhir ya, oke. Nah, kan Paulus itu kan adalah seorang yang mengaku rasul kan kata tadi kan sejak lahir lagi kan. Dan membunuhi orang-orang saleh ya pengikut Yesus, bahkan itu hampir semua 100% ya, hingga merupakan ancaman bagi para pengikut Yesus waktu itu. Nah, akibat pembunuhan itu oleh Paulus itu ya kan mengakibatkan sisa-sisa pengikut Yesus itu yang masih hidup itu adalah bukan orang-orang yang saleh lagi kan gitu, kan sudah habis dibunuhi gitu. Nah, jadi bukan orang-orang yang benar-benar paham tentang Taurat dan Injil atau ya bukan orang yang kuat imannya gitu. Bahkan bukan itu saja kan Alkitab ya belum sebaik seperti sekarang ini ya berbentuk buku ya kan dulu kan berbentuk masih lembaran-lembaran gitu mungkin ya. Nah, dan pengikut Yesus itu ya kurang gitu. Nah, jadi memahami bahwa Tuhan itu memang tidak bisa dilihat kan gitu. Nah, dengan Rasul Paulus sebagai seorang pembunuh ya yang brutal itu kan, tentunya tidak ada keberanian dari sisa pengikutnya Yesus ya untuk menolak gitu kan pernyataan Paulus gitu. Jadi merasa terancam gitu. Nah, maksudnya pengikutnya itu ya tidak berani membantah gitu kan. Yang waktu Paulus itu melihat arwah Yesus kan gitu. Jadi mereka itu nggak berani membantah gitu. Soalnya Paulus itu sudah dikenal sebagai pembunuh gitu. Belum lagi Paulus itu ahli dalam melakukan tipu gitu. Misalkan di Roma 37 ya, kalau kita screen ya sebentar ya.
supaya Alkitabiah. Tolong Saya Bu, akan minta Bu Sofi. pertanggungan dari setiap perkataan Bapak ya. Karena kalau Iya, saya ya, tolong ditutup screen-nya dulu ya. Saya akan supaya menunjukkan data gitu kan. Iya, Memang Bapak Ibu harus jangan asumsi ya, ini saya mau tunjukin Ya, sebentar. oke. Bapak kalau bisa beli bukunya nih Pak. Ini harganya 39 hampir $40. Ya, Bapak bisa beli di Amazon. Ini adalah Early Rabbinic Report. Jadi bagaimana teologi Rabi atau teologi Yahudi pada zaman Yesus. Judulnya The Two Powers in Heaven. Ya, Bapak akan bisa melihat dari sini. Kalau Bapak nggak bisa bahasa Inggris ya itu derita lu gitu ya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ya Bapak lihat aja video saya yang sudah saya terjemahkan. Ya. Ya nanti. Ya. Kalau enggak, Pak Munir harus menerima Roh Kudus supaya bisa bahasa roh. Ya. Nah jadi gini, Paulus itu kan ahli dalam melakukan tipu daya gitu. Seperti di Pak Munir mah suka framing ini. Enggak, ini. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi aku tuh bukan ngarang gitu. Memang ada ayatnya. Pak Munir. Paulus itu ahli dalam melakukan tipu daya. Pak Munir, apa keuntungan yang Paulus dapatkan? Sebentar, Pak Profeta. Ya. Biarkan dulu, nanti kita jelaskan. Biarkan dulu dia selesaikan unek-uneknya. Gini Mas ya, musuh itu tetap musuh Mas ya. Jadi Paulus itu bisa jadi ya ingin membuat pengikut Yesus itu jadi mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala yang disembah oleh Yesus gitu. Jadi ingin menduakan gitu. Itu maksud dan tujuannya. Ya kan mudahnya setiap pengikut Yesus itu terpedaya oleh Paulus. Pembunuhan, ya kan, misalkan gini. Itu asumsi kamu. Orang-orang saleh ya, pengikut setia almarhum Yesus kan gitu. Oleh Rasul Paulus adalah kan teror bagi sisa-sisa pengikut almarhum Yang Yesus. pengikut almarhum adalah kamu Pak. Kamu mengikuti Nabi yang mati di Medina. Kami itu mengikuti juru selamat yang hidup. Jadi tarik perkataan pengikut almarhum. Atau saya akan balikkan ke Nabi. Perbedaan Yesus dengan Muhammad itu terlihat jelas dari pengajarannya. Enggak, sama-sama menuhankan Allah kalau Yesus. Bukan. Sekarang sudah dibilang tidak ada Allah di dalam Alkitab. Bukan ya, begini maksud saya Paulus dengan Muhammad ya. Kalau Muhammad perlu perhatikan ya membuat tipu daya untuk keuntungannya sendiri. Kalau Paulus enggak seperti itu ya. Tidak pernah mau mengambil keuntungan dari pengajarannya. Enggak apa-apa Pak, nanti saya jawab Pak. Biar aja. Fokus ke ayat aja, Munir. Sebentar. Sekarang sebentar. Pak Munir sudah selesai, biar kami jawab Pak. Dia akan kubacakan. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Oke, sudah selesai. Oke, Ibu Sophie mungkin lebih mudah menjawab ini kalau coba dilihat bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan lain. Ibu Sophie, lanjut aja Bu. Ibu Sophie. Sudah, pertanyaannya sudah belum? Sudah, jadi kita jelaskan. Di bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih enak kalimatnya. Supaya Pak Munir ini memang kalau orang baca ayat seperti ya begitu itu. Masa di Paulus melihat arwah Yesus nggak mati kok? Iya, dia kan udah mati kan? Udah bangkit. Yesus itu bangkit Pak dari kematian. Kalau mati saya sama coba nggak ada bedanya. Tunjukin ayatnya Paulus melihat arwah Yesus. Itu waktu mana ayatnya, tunjukin deh. Waktu pertama membaptis Paulus kan di mana ayatnya? Pak Munir, Yesus itu bangkit dari kematian, bukan mati kayak Nabi Bapak. Nabi Bapak itu mati 3 hari membusuk perutnya. Saya bisa tunjukkan, ya. Oke, Pak Munir, sebentar Pak Munir. Ini kita mau jelaskan, saya sedikit aja. Ini kalau di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, 2 Korintus pasal 12 ayat 16 itu nih. Kalian setuju bahwa saya tidak pernah menyusahkan kalian. Namun ada yang berkata bahwa saya ini licik, bahwa saya mendapat keuntungan dari kalian karena tipu daya. Jadi artinya gini,
di sekelompok orang yang ada di Korintus yang tidak sungguh-sungguh atau menolak Paulus, mengatakan bahwa Paulus itu licik, mengatakan bahwa Paulus itu menipu. Tetapi kenyataannya tidak. Tapi Paulus mengatakan kepada orang percaya di sana, biar apa? Saya tidak ada seperti itu, kalian sudah lihat di situ. Mana mungkin, apakah melalui orang-orang yang saya utus kepadamu itu, saya mengeruk keuntungan dari kalian? Tidak ada. Jadi Paulus sebenarnya menyatakan, aku nggak pernah menipu, aku tidak pernah mencari keuntungan dari hal apapun. Bahkan Paulus mengabdikan nyawanya untuk melayani Yesus seumur hidupnya. Yesus yang mulia, yang sudah ke surga. Bukan bangkai ya. Kalau di kamu kan kamu mengikut bangkai, kita enggak. Di situ. Jadi ini Pak Munir. Makanya kalau Pak Munir itu membaca, harus mengerti konteksnya. Jangan Pak Munir asal bunyi. Kalau hanya asal bunyi itu nggak beda dengan kentut. Oke, ada yang lain mungkin ada mau lanjutkan menjelaskan? Enggak, sebentar dong, Pak Munir, Pak, kayak Bapak udah beberapa kali ya, saya dengerin sekali musuh tetap musuh ya, seperti itu Pak ya? Iya iyalah. Oke, sekarang Bapak tahu nggak Pak? Di surat 3, 128 itu Nabi Bapak melaknat Abu Sofyan Pak. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Abu Sofyan itu menjadi pengikut Muhammad, Pak. Jadi Bapak sebenarnya menampar, Bapak sebenarnya menampar ajaran Bapak sendiri. Bapak tahu Abu Sofyan itu adalah pengikut Hubal, Pak. Dia adalah penyembah Hubal. Jadi kalau Bapak bilang sekali musuh tetap musuh, berarti Bapak juga harusnya mengatakan kepada Nabi Bapak, sekali musuh tetap musuh, Abu Sofyan itu tidak bisa menjadi pengikut dia. Ya gini Pak ya, itu kan kecurigaan saya. Kan gini, Paulus Surah kan Ali Imran 128 Pak. Iya. Jadi saya benturin Bapak dengan kitab Bapak sekarang. Kalau Bapak bilang sekali musuh tetap musuh, maka kitab Bapak pun seharusnya Bapak harus koreksi Pak. Jadi gini, jelas ayat Paulus itu kan menjalankan misi sebenarnya ya. Sebentar. Pak Munir. Padahal sebentar Pak. Di dalam Quran sendiri kan ada ayat. Mengatakan kepada orang pagan penyembah berhala Quraisy itu, kamu tidak akan menyembah Tuhanku dan aku tidak akan menyembah Tuhanmu. Ternyata akhirnya orang-orang pagan Quraisy itu ikut masuk jadi Islam kok. Oke. Ya. Mungkin ini sebentar Pak Munir. Tadi ada Pak Propeta katanya mau bertanya sama Ibu Sofi. Supaya jangan terlalu lama. Bentar Pak Duran, nanti kita lanjut itu. Oh iya benar. Oke, silakan. Ya. Begini Bu Sofi ya, saya tertarik dengan penjelasan tadi ya, penjelasan mengenai Yesus ya. Saya tertarik sekali, Yesus itu kan jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi kalau menurut saya jalan kebenaran itu, yang bukan menurut saya ya, yang menjadi pertanyaan saya, berdasarkan perkataan Yesus sendiri ini, jalan kebenaran ini merujuk kepada Yesus secara pribadi atau pengajaran-pengajaran Yesus. Ya saya mau belajar ya, karena yang membingungkan saya itu saya kadang-kadang berpikir bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, itu artinya apa yang diajarkannya itulah adalah jalan dan kebenaran. Ya, tetapi tidak merujuk kepada pribadinya sendiri. Jadi yang menjadi pertanyaan saya tegaskan, yang menjadi pertanyaan saya, apakah jalan kebenaran itu merujuk kepada Yesus secara pribadi atau pengajaran Yesus? Ya, hanya itu saja. Biar bisa dijelaskan. Oke. Jawabannya gampang, Pak. Yohanes 1 ayat 17. Di sini dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih, karunia, dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bapak tahu arti kalimat ini? Hukum Taurat itu adalah sesuatu
Ya, sesuatu diberikan oleh Musa. Kalau kamu melakukannya, kamu akan hidup oleh karenanya. Ada kutuk dan berkat. Tuhan berkata, kamu pilih. Ini ada kutuk, ini ada berkat. Kamu Iya, aku tadi pakai gitu. Aku kan beli susu, tapi memang dia lebih mahal. Aku kan coba ya. Terus aku pakai. Lanjut Bu Sophie. Tapi kasih karunia dan kebenaran itu bukan sesuatu, Pak. Kasih karunia dan kebenaran itu seorang pribadi. Namanya Yesus Kristus. Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia berkata, kalau kamu tidak percaya, akulah dia, kata Yesus, kamu mati di dalam dosamu. Makanya Yesus berkali-kali menanyakan, menurut kamu siapakah aku ini? Itu pertanyaan yang sangat penting. Berkali-kali Yesus bertanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Karena dikatakan pengenalan akan Tuhan, itu yang paling penting. Jadi gini Pak, orang Yahudi mungkin kebanyakan, bahkan termasuk Islam, tidak pernah dispute mengenai bahwa Allah itu Bapa, ya, di dalam akhir kita Bapa itu Allah. Yang mereka dispute itu Yesus. Kenapa? Karena dia rupanya manusia. Maka dikatakan, Yesus itu menjadi batu sandungan dan batu sentuhan. Ini Bapak lihat nih ya. Bahkan ketika Yesus lahir, ya, Simeon itu berkata dia sedang menggendong bayi Yesus. Ya, nanti saya tunjukkan di Lukas. Dia berkata anak ini akan menjadi bahan perbantahan. Jadi selama begini Bu Sophie ya. Sebentar, saya mau konsepnya dulu. Selama 1400 tahun, satu-satunya tokoh sejarah yang selalu menjadi bahan perbantahan adalah Yesus. Kenapa? Karena wujudnya manusia. Ya, ini lihat, ini adalah nubuatan mengenai Yesus. Dia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Dikatakan ya, di Roma 9 ayat 33, ini nubuatan mengenai Yesus. Yesus itu batu penjuru. Sesungguhnya, Tuhan katanya ya, aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan batu sandungan. Orang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi Yesus itu bisa jadi dua Pak. Bisa jadi bahan batu sentuhan. Barang siapa yang percaya kepadanya selamat. Bisa menjadi batu sandungan. Ya. Nah sekarang kita lihat. Lihat ini. Ibu Sophie mungkin minum air hangat dulu supaya Tapi agak begini nih Pak Erben, begini saya mau tanggapi sedikit. Oke nih Bu Sophie minum bentar. Gini, kalau saya kalimatnya singkat aja. Yesus dan ajaran Yesus itu nggak bisa dipisahkan. Ajaran Yesus tidak ada tanpa Yesus. Dan Yesus kita kenal dari ajarannya. Jadi aku jalan kebenaran itu satu, Yesus dan ajarannya satu. Itu aja kalau aku. Iya, oke. Iya. Oke, Ibu Sophie lanjut. Artinya gini, kalau kita percaya kepada Yesus, kemudian kita melakukan pembunuhan, kita korupsi, ya artinya sama aja, Pak. Kita tidak hidup di dalam satu kemunafikan. Ketika kita mengatakan, aku percaya aku Yesus, tentu saja kita berusaha untuk hidup kudus, Pak. Tentu saja kita berusaha untuk hidup benar, aku nggak mencuri. Aku tidak melakukan hal yang Tuhan tidak sukai pasti. Jadi nggak mungkin ketika aku percaya kepada Tuhan, tapi aku tetap berbuat jahat. Gue tetap ngembat suami orang, gue tetap selingkuh, gue tetap melakukan macam-macam dosa. Nggak mungkin. Ketika Yesus kita percaya, Yesus ada di dalam kita, pasti kita mau hidup sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Yesus itu sang firman itu sendiri. Jadi nggak mungkin. Saya katakan sekali lagi, tidak mungkin. Ya, karena saya mengalami sendiri. Ketika Yesus ada di dalam kita, mau melakukan sesuatu nih Bapak, yang jahat nih, itu ada kayak semacam perasaan bersalah di dalam kita. Aduh, ini gak benar, Tuhan maunya gak begini. Ada belnya di situ. Karena Yesus dan firman-Nya memang satu. Barang siapa mengasihi aku, dia mentaati firman-Ku. Jadi gak mungkin kita ngomong-ngomong aku cinta Yesus, aku ikut Yesus, aku pengikut Yesus, aku Kristen. Tapi korupsi jalan terus. Oke, Ibu Sophie. Mungkin ku dengar penjelasan Ibu sudah lengkap, tapi di sini ada beberapa kawan kita yang Muslim juga, ada Pak Hamsa, ada Tristan, ada Pak Sumarlin,
ada juga siapa nih? Ada juga si Munir, dan tadi ada satu topiknya Pak Duran yang tadi saya hentikan dengan Pak Munir. Mungkin itu kita lanjutkan, boleh Ibu Sophia? Supaya oh ya, oke. Kalau ada oke. Pak Propete Kristen kan? Ya bisa dibilang begitu. Oh, gini aja, nanti kita buat sesi khusus untuk Bapak bertanya bebas, tapi ini kita fokuskan dulu dengan Pak Munir dan kawan-kawan ya, diskusinya. Boleh? Aku mau katakan yang terakhir ya. Oke, silakan. Si Duran sama si Munir ya. Nah, lihat nih, ketika Yesus lahir, Simeon itu memberkati, Simeon itu seorang nabi ya. Dia mengatakan gini nih, dia bernubuat tentang Yesus nih. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Jadi Yesus itu menjadi bahan perbantahan. Lihat nih, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ketika melihat anak ini, dia katakan, sungguh aku sudah melihat Mesias. Aku sudah melihat Yesua, keselamatan yang daripadamu. Ya, karena Tuhan berjanji kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias. Ya, dan ketika Simeon Maria membawa Yesus suci, ya, kemudian Simeon menopang anak ini dan dia mengatakan, sungguh sekarang aku mati dengan tenang, katanya, karena aku sudah melihat Yesua, aku sudah melihat keselamatannya daripadamu. Tapi lihat, ini nubuatannya dia loh. Untuk jadi batu sentuhan atau batu sandungan, tergantung. Menurut kita, siapakah Yesus ini? Dan Yesus itu menjadi suatu tanda untuk menimbulkan perbantahan. Sampai sekarang, 1400 tahun, kita masih berdebat, apakah dia manusia, apakah dia Tuhan. Begitu kudus dan begitu mulianya Yesus, begitu berkualifikasinya dia. Sampai kita berbantah-bantah mengenai siapa Yesus, apakah dia manusia atau Tuhan. Nah, dia nggak punya dosa. Kita nggak bicara mengenai dosanya Yesus. Ya, lanjutin dulu, nanti saya bicara mengenai penulisan kanonisasi Alkitab harusnya. Oke Bu, karena ini kan supaya agak dulu Ibu juga bisa minum air hangat, nanti bisa lagi Ibu lanjut. Tapi tadi ada Wisdom ini resen, nanti nangis pula dia kalau Kak ngomong. Ngomonglah Kak Wisdom dulu sedikit. Bro Wisdom. Oh iya. Nanti nangis dirimu kalau nggak ada sama istri. Oke, lanjut. Sudah lengkapnya lah, tadi dijawab Muslim. Oke lah, kalau sudah begini sebenarnya lah. Kalau kita baca di Yohanes 13, Yohanes 14 itu ya, itu bukan hanya sekedar berbicara tentang pengajaran Yesus gitu kan, ya. Nah, Yesus sendiri berkata demikian, ya kan? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak berkata, pengajaranku lah yang membawa saudara kepada jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi Yesus berkata, akulah. Nah, kalau kita lihat dalam teks Yunaninya, kita lihat ya, biar kita nggak dikatakan sebagai umat terjemahan, ya. Lege pros autos hoi Yesus ego emai he odos kai aletheia ke so odes erkentai proston patera emi di emau. Nah, kata ego itu merujuk kepada suatu pribadi, ya, suatu sosok pribadi. Yesus mau mengingatkan kembali ego emi yang pernah berbicara kepada Musa, ya kan, bahwa dia ada kata aletheia. Aletheia itu merujuk kepada keadilan, kebenaran yang sungguh-sungguh adil. Di dalamnya tidak ada satu cacat pun di dalam dirinya, ya kan. Lalu ada kata kehidupan. Sebenarnya kata kehidupan di situ itu bahasa Yunaninya zoe, ya. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata kehidupan. Yang pertama bios. Ingat, kata bios itu pernah digunakan di dalam mata pelajaran biologi, ya. Bios logos yang disingkat jadi biologi,
ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup secara jasmani. Sedangkan Zoe tidak berbicara secara jasmani, tapi berbicara tentang kualitas hidup secara rohani yang sempurna. Jadi Yesus mau merujuk pada pribadinya yang betul-betul benar, tidak mengandung kecacatan sama sekali, tidak mengandung kekurangan sama sekali, dan melalui dialah seseorang menemukan kehidupan rohani yang berkualitas. Ya. Nah, kalau baca ayat sesudahnya di situ, Yesus membawa kita kepada sumber. Karena apa? Karena Yesus itu keluar dan datang daripada Bapa sebagai sumber dari segala sesuatu. Dan Sang Firman itu tidak pernah terpisah daripada Bapa yang adalah sumber daripada segala sesuatu. Jadi percayalah kepada Yesus sebagai pribadi yang kudus, yang suci, yang benar, yang di dalam dirinya tidak mengandungi sedikit kesalahan apapun, di mana kamu akan menemukan kehidupan rohani yang sempurna, sehingga kamu layak untuk menjumpai Bapa. Ya, karena hanya kekudusanlah yang bisa membawa kita dapat melihat Allah. Ya, jadi di sini bukan berbicara tentang pengajaran. Oh, jadi karena Yesus itu hanya sekedar jalan, tidak berbicara seperti itu. Ya, dia itu berbeda dengan nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain hanya membawa kitab, mengajarkan, tapi ini tidak. Ini berbicara tentang sosok pribadi yang bisa membawa kamu kepada berjumpa dengan sumber kehidupan, yaitu Bapa itu. Oke, luar biasa ya. Jadi saling menegaskan. Sekarang sedikit Pak Erben, jadi Yesus itu tidak menutup Pak Erben. kasih karunia dan kebenaran itu datang dalam wujud manusia dengan nama Yesus Kristus. Pak Erben, iya. Yesus itu, Pak Erben. Yo. Ini ya, saya bukannya mau mencobai atau apa ya Pak Erben. Saya ingin bertanya lebih dalam termasuk pertanyaan saya tadi sebelumnya kepada Bu Sofiatul. Saya mau menegaskan kembali begini. Mungkin gini, bentar. Diperbaiki Bapak dulu bentar, headsetnya Bapak diperbaiki dulu. Agak berisik. Oh, berisik ya. Nah, itu. Masih agak berisik. Oh, coba. Masih berisik ya? Iya, berisik dia. Oke, udah. Bolehlah, ngomong lah. Iya. Ya, apa? Bisa Pak Erben? Iya, boleh, silakan. Ya, tapi begini, penjelasan Pak Wisdom tadi ya. Ya, mau saya tanggapi sedikit. Di dalam kitab suci kan ada tertulis Yesus itu kan anak manusia, di mana dia disediakan tempat di sisi. Pada teks itu Pak, kita analisa kata. Ada tahu arti ego? Iya, saya tahu. Iya, saya tahu. Bukan maksud saya bukan seperti itu. Maksud saya begini, Pak Wisdom ya. Yesus itu kan anak manusia dan dijanjikan begini. Begini, saya topik lain. Saya mau fokus pada analisa teks tersebut. Silakan. Iya. Tadi kan Yesus kan sebentar Pak Wisdom, biaran dulu dia selesaikan premisnya, nanti kita tanggapi. Iya, nanti perlu kita tanggapi, kalau enggak ya kita pending, boleh. Silakan. Ya, begini Pak Erben ya. Yesus itu kan anak manusia. Kemudian anak manusia ini dijanjikan akan diberikan tempat di sisi kanan Bapa di surga. Yang menjadi pertanyaan saya, yang ada kaitannya dengan pertanyaan pertama saya tadi, apakah Yesus ini jalan kebenaran itu merujuk kepada Yesus secara pribadi atau pengajaran-pengajarannya? Ketika Bu Sofiatul memberikan ayat bahwa Taurat itu diberikan kepada Musa, kasih karunia dan kebenaran dalam diri Yesus Kristus, ya, itu adalah firman yang menjadi manusia. Artinya firman kan kita semua paham, firman itu apa? Ya. Saya mungkin nanti besok kita siapkan waktu diskusi dengan Bapak lah. Kenapa? Karena mungkin Bapak belum sering-sering masuk Zoom ini, jadi tidak mengerti pemahaman kekristenan kita. Karena nanti ada waktu khusus saja untuk Bapak ya.
Karena di room ini ada banyak saudara kita Muslim. Begini Kecuali gini, bentar. Kecuali kalau Bapak itu Muslim, oke kita kita layani. Tapi kalau Bapak Kristen, nanti kita buat khusus untuk Bapak. Oke. Besok malam khusus untuk Bapak ya, bertanya boleh. Ya. Itu aja. Kalau begitu sama Pak Sumarlin aja, saya kenal baik dengan Pak Sumarlin. Oh. Pak Sumarlin itu teman Muslim saya. Pak Sumarlin. Ya. Jadi kalau dalam teksnya pengajaran itu didake. Didake itu bahasa Yunani untuk suatu pengajaran. Ya. Nah, kalau merujuk pada kata ego itu mengarah kepada pribadi ya. Kalau mengikuti apa yang dia sampaikan itu ya udah mengikuti pribadinya itu, Pak. Begitu maksud saya tadi. Secara itu menjawab pertanyaan. Tapi nanti kita mungkin lebih dekat lagi ya. Iya Pak. Ini maksudnya saya juga memahami sebagai seorang Kristen, saya paham betul firman yang menjadi manusia, siapa itu Yesus. Saya hanya takut saya salah memahaminya aja, Pak. Makanya gini Pak, makanya saya bilang nanti kita siapkan ada waktu khusus untuk Bapak bisa diskusi dengan kita. Mungkin kita siapkan besok aja ya. Besok nanti Bapak masuk, bisa nanti bincang-bincang aja kita di situ. Oke? Sekarang di-share linknya aja nanti. Tinggalkan nomor Bapak biar dimasukkan ke grup di chat pribadi aja. Ke saya boleh, ke Bu Anerges juga boleh, ke TK ini juga bisa, ke taman kanak-kanak. Oke. Saya juga boleh. Oke, ke Kocerli. Oke. Buka room boleh. Nanti saya tanya Pak Sumarlin aja nanti. Atau sebentar. Atau mungkin kalau Bapak ingin diskusi bisa juga dibuka room, boleh. Tapi untuk sekarang ini Bro Duran lanjutkan yang tadi, Bro. Sebentar dulu Pak RD. Sebentar dulu ya. Yang tadi dengan Pak Munir tadi tentang apa itu? Sebentar dulu Pak Wisdom. Nanti enggak. Berani ki ojo mbek Munir, rak seru. Bukan. Nanti ada mana Pak Hamzah ini? Sempat kecelek tadi. Duran mbek Munir kok Mike Tyson mbek kelas guru ta ya. Aku kira siapa tuh Propeta ya tadi ngomong tadi itu. Itu saudara yang di sebelah, ternyata bukan saudara kita juga. Enggak, saya sih justru lebih kasihan ya sama itu Propeta. Oh ya udah, lanjut aja. Enggak, ya mungkin kita cari tahu definisi firman ini dalam pemahaman dia seperti apa gitu. Apakah firman itu dalam pemahaman dia adalah sesuatu yang diwahyukan atau gimana kan? Jadi kan kita bisa cari. Setuju. Pak Propeta, mic-nya jangan terlalu dekat, desanya ngeri. Jadi berinding semua bulu kuduk. Jangan terlalu dekat. Oke. Lanjut ya, maksud saya kan kadang-kadang ya kita perlu uji nyali lah. Tes adrenalin sebagai seorang Kristen kan. Gak apa-apa Pak, justru itu menyehatkan. Justru kalau saya ya Pak, justru saya maunya seperti itu.